Pernah kebayang nggak gimana kalau tumpukan berkas yang tinggi banget di kantor sekolah itu tiba-tiba lenyap, terus diganti sama sistem digital yang super rapi dan efisien? Nah, kali ini kita akan bedah persis hal itu. Kita bakal lihat gimana sebuah SMP bisa mengubah total cara kerja administrasi mereka, semua berkat sistem digital yang dibuat khusus buat mereka. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu biang keroknya, masalah kertas. Terus kita kenalan sama pahlawannya, si garis. Setelah itu kita bakal intip gimana sih perjalanan sebuah dokumen di sistem ini, canggihnya pembagian peran pengguna, sampai gimana data jadi senjata utama administrasi. Dan terakhir, kita lihat visinya ke depan. Siap? Oke, kita masuk bagian pertama, masalah kertas. Ini nih tantangan yang kayaknya dialamin semua institusi ya. Ngurusin tumpukan kertas penting yang jujur aja sering bikin kerjaan jadi lambat dan bikin pusing. Coba deh pikirin, setiap sekolah itu kan hidupnya dari dokumen ya. Mulai dari data siswa, laporan kinerja guru, surat edaran, semuanya itu dokumen. Bisa dibilang, ini tuh tulang punggungnya operasional sekolah. Masalahnya, ngurusin semua itu secara manual bisa jadi mimpi buruk. Nyari satu lembar kertas aja bisa makan waktu berjam-jam kan? Belum lagi kalau kertasnya sobek, basah, atau malah hilang. Duh! Nah, sekarang bayangin deh dunia di mana semua itu bisa ditemuin cuma dengan beberapa klik. Itulah dia, gerbang menuju efisiensi yang sesungguhnya. Dan inilah dia, solusi dari semua masalah tadi. Kenalan yuk sama si garis, pahlawan dalam cerita kita. Sistem ini dirancang khusus buat menjawab tantangan yang dihadapi di SMPN 1 Rembang. Jadi, si garis itu singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital Sekolah. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar Google Drive buat sekolah. Ini jauh lebih dari itu. Ini tuh sebuah ekosistem lengkap yang emang dirancang dari nol untuk ngurusin arsip-arsip di dunia pendidikan. Nah, yang bikin sistem ini pinter itu alur kerjanya yang jelas banget. Jadi, begitu seorang pengguna login, si garis langsung tahu siapa mereka. Oh, ini guru. Atau oh, ini admin. Dan otomatis, akses dan tampilan yang diberikan bakal disesuaikan. Semuanya dibuat biar ngalir lancar banget dari awal sampai akhir. Oke, penasaran kan gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk kita mata-matai perjalanan satu dokumen di dalam sistem si garis ini. Prosesnya itu simpel banget, cuma 3 langkah. Unggah, tinjau, dan setujui. Udah, sesederhana itu. Siapapun pasti bisa ngerti. Oke, langkah pertama, semuanya dimulai dari pengguna. Kita ambil contoh seorang guru, Pak Solahuddin. Beliau tinggal masuk aja ke arsip pribadinya. Nah, dari situ, beliau bisa dengan gampang mengunggah dokumen-dokumen penting, misalnya SKP atau penilaian kinerja. Tampilannya juga bersih dan rapi, jadi nggak bikin bingung. Tapi tunggu dulu. Setelah diunggah, dokumennya nggak langsung masuk gitu aja ke arsip utama. Ada tahap verifikasi yang penting banget. Nah, disinilah seorang admin bakal ngecek dokumennya udah bener atau belum, lengkap atau enggak. Jadi sistem ini kayak punya satpam kualitas gitu. Dan inilah dia hasilnya. Dokumen Pak Solahuddin sekarang statusnya terverifikasi. Artinya, dokumen ini udah sah, aman tersimpan, dan bisa diakses kapan aja. Kerennya lagi, semua riwayatnya tercatat dengan jelas. Transparan banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling keren, yaitu gimana si garis bisa ngasih pengalaman yang beda-beda tergantung siapa yang lagi login. Kalau yang login itu guru, dashboardnya bakal personal banget. Mereka bisa lihat berapa banyak arsip yang udah di-upload, mana yang udah diverifikasi, dan yang paling penting, ada persentase kelengkapan dokumen. Kayak di sini nih, 78%. Ini kan jadi motivasi ya, biar setiap orang bertanggung jawab sama administrasinya masing-masing. Sekarang, coba kita bandingin sama tampilan buat admin. Jeng jeng, angkanya langsung beda jauh kan? Admin bisa lihat semua arsip sekolah, di sini totalnya ada 472. Mereka bisa pantau tingkat kepatuhan semua pegawai. Ini bukan lagi dashboard pribadi, tapi udah kayak pusat komando. Pembagian perannya ini jelas banget. Fitur-fitur penting kayak persetujuan dokumen atau bikin laporan itu cuma buat admin. Terus, hal yang paling krusial kayak backup sistem itu kuncinya dipegang super admin. Jadi, ibaratnya setiap orang dikasih kunci yang pas buat pintunya masing-masing, aman dan efisien. Nah, ini dia kekuatan sejati dari si garis. Sistem ini bukan cuma lemari arsip digital. Ini adalah mesin pengubah data. Setiap dokumen yang di-upload, setiap persetujuan yang dikasih, itu semua jadi data.
Data yang bisa diolah buat lihat tren, nemuin masalah, dan pada akhirnya bikin keputusan yang lebih cerdas. Coba lihat deh detailnya. Setiap aktivitas di dalam sistem, mulai dari siapa yang login, jam berapa, ngapain aja, semuanya tercatat rapi di log audit. Ini namanya jejak digital yang sempurna. Jadi soal akuntabilitas dan keamanan nggak perlu diragukan lagi. Misalnya butuh laporan arsip yang diupload bulan kemarin, gampang banget. Tinggal pilih rentang tanggalnya, klik filter, dan voila, laporannya langsung jadi. Pekerjaan yang dulu mungkin butuh berhari-hari bongkar-bongkar map, sekarang selesai dalam hitungan detik. Fleksibilitas juga jadi kunci di sini. Super admin itu punya kendali penuh buat ngoprek sistemnya. Mau nambah kategori arsip baru? Bisa. Mau ngatur jadwal backup data? Bisa juga. Artinya, Sigaris ini bukan sistem yang kaku. Dia bisa tumbuh dan beradaptasi bareng kebutuhan sekolah. Oke, jadi apa kesimpulannya? Yuk kita lihat gambaran besarnya dan apa artinya ini semua buat masa depan sekolah. 472 ini bukan cuma angka di layar ya. Di balik angka ini ada 472 dokumen. Artinya ada ratusan jam kerja dan ratusan keping informasi penting. Semuanya sekarang menyatu jadi satu memori institusi yang utuh dan gampang diakses. Dan moto yang ada di halaman login sistem ini benar-benar merangkum semuanya. Membangun masa depan pendidikan melalui tata kelola arsip yang baik. Jadi, administrasi yang rapi itu bukan cuma soal efisiensi, tapi ini adalah fondasi buat membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, setelah kita lihat gimana satu sekolah bisa sukses bertransformasi, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kalau tumpukan kertas di lingkungan kerja Anda itu tiba-tiba hilang, kira-kira potensi luar biasa apa ya yang bisa muncul? Coba deh pikirkan.